Halo semuanya, salam sehat. Saya Joshua. Dan saya Angel. Selamat datang di SMA Kristen 1 Surakarta. Udah sampai sini. Yuk, ke tempat lain yuk. Mari bergabung bersama kami di SMA Kristen 1 Surakarta. Semasa Krista Jaya! Selamat pagi, shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pendeta Yotam Teddy Kusnandar, Magister Teologi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sri Heristio Budi Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Kristen 1 Surakarta. Dan yang saya kasih anak-anakku semuanya siswa SMA Kristen 1 Surakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus,
Karena atas kasih-Nya, atas pertolongannya, pada hari ini kita bisa menyelenggarakan pelaksanaan acara Natal bersama keluarga SMA Kristen 1 Surakarta secara online karena akibat dari pandemi COVID-19. Meskipun pada tahun ini Natal keluarga besar SMA Kristen 1 Surakarta kita selenggarakan secara online, tetapi biarlah makna akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias itu tidak kita lupakan. Justru di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, harusnya membuat kita semua dapat mengalami penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Natal pada tahun ini mengangkat tema, Engkau ada bersamaku. Pada Natal tahun ini, SMA Kristen 1 Surakarta selain menyelenggarakan kegiatan Natal secara online, juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain, seperti bakti sosial, kemudian lomba-lomba secara online yang ditujukan bagi siswa-siswa SMP Sesolo Raya, tetapi juga lomba yang ditujukan untuk siswa-siswa SMA Kristen 1 Surakarta. Dan di akhir acara Natal pada hari ini juga akan diumumkan para pemenang-pemenang lomba. Saya selaku Ketua Panitia Natal juga mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang sudah mendukung acara ini, baik itu dari orang tua murid, baik itu dari Bapak Ibu Guru SMA Kristen 1 Surakarta, dan juga para alumni yang sudah mendukung baik secara doa, dana, pikiran, dan juga tenaga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja GBI Sola Gracia Sambeng yang juga sudah memberikan tempatnya untuk penyelenggaraan acara Natal pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mari kita bersatu dalam doa untuk membuka perayaan Natal pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami bisa menyelenggarakan kegiatan Natal pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika pada pagi hari ini kami bisa memaknai akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan Natal secara online pada pagi hari ini. Mari Tuhan sendiri yang menolong, mari Tuhan itu sendiri yang menyertai dari awal dan juga akhirnya. Dan kami mau menyerahkan seluruh acara ini dari awal sampai pertengahan hingga akhir. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji syukur pantas kita panjatkan kehadirat Tuhan yang penuh kasih. Oleh karena berkat dan anugerahnya semata kita termampukan untuk hadir semuanya di dalam kegiatan Natal pada pagi hari ini. Memang untuk Natal kali ini tidak semuanya bisa hadir, hanya sebagian saja oleh karena masa pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Dan bersyukur apabila Natal keluarga besar SMA Kristen 1 Surakarta tahun 2020 bisa berlangsung pada hari ini. Yang sama-sama kami hormati Pendeta Yutam Teddy Kusnandar MTH yang nanti berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kemudian yang kami hormati juga kami kasihi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku dimanapun Anda berada, karena pada saat ini kita memang tidak bisa bertemu secara bersama-sama, kita Natalan secara online dan ada dalam suasana keprihatinan. Tapi percaya untuk pesan Natal, berkat Natal tidak berkurang sama sekali maknanya. Maka dari itu dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, mari kita tetap semangat, terus berjuang bagaimana bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan Natal kali ini mengambil tema Engkau ada bersamaku. Ini tema yang luar biasa dalam situasi kondisi yang seperti ini. Kita semakin dikuatkan bagaimana seharusnya hidup. Kita percaya
bahwa Tuhan Allah senantiasa ada, hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu, makna Natal pada tahun ini, mari bersama-sama kita maknai dengan sepenuh hati bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih semuanya, dimanapun anak-anakku berada, puji syukur pada Tuhan Yesus apabila kita semuanya bisa menyelenggarakan Natal di tempat ini ada dalam keadaan sukacita. Tidak lupa kami juga mengaturkan terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja GBIS Sola Gracia, Sambing, Kota Surakarta, yang berkenan memberikan izin tempat untuk kegiatan keluarga besar SMA Kristen 1 Surakarta di dalam Natal tahun 2020 ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk gereja GBIS Sola Gracia Surakarta. Dan akhir kata, selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sang Juru Selamat yang dinantikan telah lahir, datang dalam kesederhanaan dan keprihatinan, namun penuh kemuliaan. Marilah kita sama-sama datang memuji Dia, mengagungkan Dia, serta menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Shalom anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal SMA Kristen 1 Surakarta tahun 2020. Kiranya sukacita Natal kita hari ini kita boleh sama-sama merayakan dengan penuh sukacita. Haleluya, kita surga bergema. Bisa bangkit berdiri, kita mau sama-sama merayakan Natal ini penuh dengan sukacita surga.
nama Tuhan, kita boleh bersama-sama merayakan Natal dengan penuh sukacita surga, dan kiranya hari ini kita boleh bersama-sama termenung, kita boleh sama-sama duduk diam di dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan merendahkan setiap hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan selama tahun 2020 ini. Pandemi boleh ada Tuhan, tapi biarlah setiap penyertaan Tuhan boleh datang, boleh menyertai kami, boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami lalui Tuhan. Biarlah hanya penyertaan Tuhan saja yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Penyertaanmu
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sangat yakin bahwa kalau Kau hadir di tengah-tengah kami, apapun yang terjadi, selalu ada ketenangan dan kedamaian. Karena Kau adalah Sang Raja itu sendiri. Kau adalah Sang Pencipta itu sendiri. Kami bersyukur buat anugerah-Mu kalau kami boleh Natalan bersama-sama walaupun dengan cara seperti ini. Apapun caranya dan bagaimanapun tekniknya, yang penting Tuhan ada di mana-mana. Dan kami tahu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, bahkan waktu. Waktu kami rekaman, waktu kami ada dimanapun, tempat dimanapun kami berada, Kau tetap hadir. Karena Kau Raja yang maha hadir di atas semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati kami dengan firman-Mu sehingga firman-Mu menajamkan kami sehingga kami menjadi pribadi yang siap untuk melangkah di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Buat teman-teman yang melayani hari ini luar biasa sekali. God bless semua ya, luar biasa. Silahkan boleh di tempatnya masing-masing. Saya boleh ditemani keyboard ya. Ya. Hanya keyboard saja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua yang ada di rumah-rumah. Bahwa kali pertama kita kayaknya Sidokare Natal seperti ini ya. Tapi apapun caranya, sekali lagi apapun tekniknya, Tuhan percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita semuanya ya. Nah, ada satu perenungan yang saya ingin share pada kesempatan Natal hari ini. Ada satu tempat yang Tuhan pilih pada saat Dia menentukan titik ordinat di mana Yesus lahir. Saya juga berpikir kenapa enggak di Indonesia, kenapa enggak di Malaysia, kenapa enggak ada di tempat di mana kita ada, kenapa harus di Bethlehem. Ternyata menarik sekali dengan Bethlehem ya. Kota ini kota kecil tetapi memiliki sejarah cukup panjang. Kota yang penuh dengan story, penuh dengan cerita, penuh dengan makna, khususnya di Perjanjian Lama. Kota Bethlehem pertama kali muncul itu pada waktu kisah Rahel mati. Waktu Rahel mati, Kejadian 35 ayat 19. Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Ini kata pertama muncul, Bethlehem. Siapa Rahel? Rahel adalah istri daripada Yakub. Dia adalah istri yang paling dicintai. Tetapi pada waktu akhir kehidupannya Rahel, Rahel itu mendapatkan kehidupan yang lebih sakit dalam hati posisinya dia. Sampai akhirnya dia tidak dikubur di kuburan keluarga di Mahpela, tapi dikubur di Bethlehem. Ya, Mahpela itu ada kuburan Abraham sama istrinya, Ishak sama istrinya, Yakub sama Lea. Harusnya Rahel dikubur di situ. Tetapi enggak, Rahel dikubur di Bethlehem. Menarik sekali Bapak Ibu. Nah, Bethlehem muncul juga di kisah daripada kehidupannya Rut. Rut pasal 2 ayat yang keempat. Pada saat Rut bersama dengan Naomi pulang ke Bethlehem, orang di sana bertemu dengan mereka. Apakah engkau Naomi? Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Karena Tuhan, hidupku berjalan dalam kehidupan ini sebuah journey yang cukup panjang, lelah, capek. Dan itu pahit semua kehidupanku, sebut aku Mara. Singkat cerita, Rut ketemu dengan Boas. Boas itu orang Bethlehem. Ya. Pasal 2 ayat 4 dikatakan begini, lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Siapa Boas? Boas adalah seseorang yang akhirnya menebus Rut. Sehingga Rut menjadi istrinya Boas. Itu di Bethlehem itu di situ. Boas adalah penebus. Boas adalah penyelamat Rut dari semua kehidupannya Rut. Sehingga Rut sama Naomi kehidupannya bisa berubah. Karena ada orang ini. Boas. Dan Boas itu aslinya juga dari Bethlehem. Menarik ya kata Bethlehem. Satu lagi. 1 Samuel 17 ayat 12. Anda akan terkejut. Karena Daud itu raja besar orang Israel. Dia lahir juga di Bethlehem. 1 Samuel 17 ayat yang ke-12. Daud adalah seorang dari Efrata. Dari Bethlehem, Yehuda. Yang bernama Isai, ayahnya. Jadi istilahnya Daud raja besar itu pun dia dari Bethlehem.
Jadi Bethlehem itu punya story yang gak bisa dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan, khususnya orang-orang yang cukup penting di perjanjian lama. Makanya gak salah kalau Tuhan ngambil Bethlehem untuk Yesus dilahirkan di sana. Bahkan Mika seorang nabi, pasal 5 ayat yang kedua kitab Mika berkata begini, engkau yang terkecil hai Bethlehem, terkecil dari kaum Yehuda. Nah kita ngerti, ya Bethlehem itu kota yang kecil dari kaum suku Yehuda. Yehuda itu suku yang besar, yang melahirkan raja-raja di Israel. Ada Daud, kemudian Salomo, dan raja-raja yang besar. Dan nanti akan melahirkan Yesus. Nah raja-raja besar ini dilahirkan pertama kali. Alkitab mencatat di Mika pasal 5 ayat kedua. Hai Bethlehem, engkau yang terkecil dari kaummu, dari suku Yehuda, tapi daripadamu bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Wow. Kemudian lompat Matius, baru Yesus lahir di sana. Matius 2 ayat yang pertama. Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea. Ternyata menarik sekali ya. Saya Koyota mencoba untuk men-sharekan apa itu Bethlehem. Bethlehem itu artinya kota roti. Kota roti. Dan begitu ada kehidupan, ada kota, istilahnya kota roti di sana, masa depan orang-orang yang ada di dalamnya itu terjamin luar biasa. Walaupun kota ini kecil. Apa maknanya buat kita? Saya langsung ke makna karena waktu kita cukup terbatas dengan media seperti ini. Yang pertama, jangan anggap dirimu kecil. Kita boleh lahir dari keluarga kecil, kita boleh dari situasi yang mungkin kita sendiri tidak menghendakinya. Tetapi saya mau katakan, kalau kau ada di Bethlehem, kau akan berubah dalam kehidupan Anda. Saya mau katakan, waktu Bethlehem itu muncul dan Yesus lahir di Bethlehem, Bethlehem yang sederhana dan yang terkecil dimaknai dengan kata yang begitu hebat. Karena raja lahir ada di sana. Saya berdoa, mungkin kita tidak lahir di Bethlehem. Tapi saya berkata begini, biar Tuhan bawa Bethlehem untuk kehidupan Anda. Saya ulangi, kita bukan lahir di Bethlehem. Tapi saya berdoa lewat Natal ini, Yesus bawa Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Seperti tadi tuh, Rahel yang kecewa karena tidak diperlakukan dengan baik. Dengar baik-baik, Tuhan bawa pemulihan dari kekecewaanmu menjadi kemenangan yang pasti dan penuh dengan harapan. Yang kedua, kalau saudara baca di kisahnya daripada Rut dan Boas. Rut yang tadinya tidak punya masa depan. Begitu dapat Boas orang Bethlehem. Bethlehem itu mengubah yang namanya Rut menjadi seorang wanita yang hebat luar biasa. Dan akhirnya melahirkan keturunan yaitu Raja Daud. Dan akhirnya dia ditulis di Matius pasal 1. Tentang siapa Rut orang Moab itu. Wow, amazing. Saya mau katakan begini, saya berdoa nih, Anda yang berpikir masa depan Anda tidak tahu ini. Situasi sekolah, situasi kuliah nanti, saya tidak tahu nanti bagaimana. Tapi saya mau katakan begini, kalau Yesus lahir di hati Anda, status yang tidak mungkin, gelap di depan, tidak tahu nanti jalanmu kayak apa. Asal kau ketemu dengan Boas, orang Bethlehem itu, maka Boas itu yang akan membuat statusmu berubah. Bethlehem mengubah Naomi sama Ruth. Bethlehem mengubah gembala yang tanpa harga dan tanpa arti menjadi seseorang yang hebat luar biasa. Gembala yang begitu saja notabene orang strata rendahan tiba-tiba di-up oleh Tuhan sehingga dia level up. Setiap Natal selalu dia hadir dalam cerita-cerita Natal. Saya mau katakan begini, saya tidak tahu masa lalu Anda. Tapi begitu Bethlehem ada di hati Anda, Tuhan sedang menawarkan masa depan yang penuh dengan harapan dengan kita semuanya. Jangan takut apapun yang terjadi. Di tahun depan saya tadi tanya sama Bapak Kepala Sekolah, ini gimana situasi kayak begini? Kita sharing-sharing bersama dengan guru-guru tadi. Apakah Januari sudah mulai? Belum tentu juga karena angka di Solo cukup naik hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan begini, Natal tahun ini menjadi momentum yang begitu hebat. Biar Natal ini menjadi percikan ledakan dalam kehidupan kita untuk menjadi trigger
pemicu buat kita untuk kita out of the box, keluar dari kotak kenyamanan kita dan mulai merasakan bahwa Yesus hadir membawa Bethlehem dalam kehidupan kita. Rumah roti sehingga kita tidak kekurangan makan. Kita tidak kekurangan kelaparan dalam jiwa, kebutuhan apapun. Tuhan yang mencukupkan. Bahkan Bethlehem yang mengubah masa lalu Ruth menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini buka hati Bapak Ibu, khususnya anak-anak saudara sekalian, agar Tuhan menawarkan kasih anugerahnya kepada kita. Kehadiran Yesus di muka bumi ini sangat penting. Kelahiran Yesus di muka bumi ini sangat penting. Tanpa kehadiran Yesus, maka keselamatan itu tidak akan ada. Saya ulangi, tanpa Yesus yang hadir, gak mungkin keselamatan itu ada. Natal itu berarti memulihkan hubungan antara kita bersama dengan Bapa. Natal itu artinya Bapa ingin mendekat kepada saudara. Dia turun dari singgasananya dan dia ingin mendekat dengan saudara. Itulah Natal. Natal itu artinya Tuhan mau membangun relationship lagi dengan saudara. Bukan saudara yang dengan jeripaya untuk cari keselamatan. Karena keselamatan bukan datang dari kita. Usaha kita pasti gagal. Dengan duit, kekayaan, perbuatan baik gak bisa menyelamatkan Anda. Harus dari Bapa yang membawa keselamatan itu kepada Anda. Dan ternyata lahirnya di Bethlehem. Kota kecil yang sunyi tapi diangkat Tuhan luar biasa. Saya mau katakan begini, mungkin hidupmu sunyi hari ini. Seperti padang yang gak ada apa-apanya. Saya berdoa, biar Natal hari ini ada malaikat extraordinary, pelayanan malaikat yang akan datang kepada Anda dan menawarkan 2021. 2021 ada something, ada sesuatu yang Tuhan ingin sajikan kepada Anda. Come on, bangkit untuk level up. Be strong, tetap kuatlah dan yakin dan jalani terus dalam kehidupan Anda. Tidak perlu lelah dalam hidup ini. Kalau Bethlehem ada di hati kita, kalau Yesus ada di hati kita, masa depan Bethlehem dijamin dirubah. Masa depan Ruth dirubah. Masa depan daripada Maria pada waktu itu pun dirubah. Dan tiba-tiba ada ketenangan damai yang luar biasa. Saya berdoa hari ini, bersama dia kita mampu melewati masa-masa sesulit apapun. Karena apa? Bethlehem dirubah. Demikian juga hidup Anda dan saya. Saya berdoa 2021 tidak menghentikan kita untuk berkarya. Tidak menghentikan kita untuk terus berkarir. Saya berterima kasih kepada COVID-19. Kenapa? Dengan COVID-19 ini selama berapa bulan ini saya bisa nulis 2 buku. Saya bisa nulis 2 buku. 1 buku udah jadi. 1 buku sedang dalam cetak. Nanti berusaha tanggal 25 bisa launching. 25 Desember sebagai kado Natal saya kepada Tuhan. Judulnya tentang biografi Yusuf, ya, Master Dream. Master tuh S2 ya. Dia masternya dream, pemimpi tapi masternya. Judulnya itu. Ini sedang dicetak, kurang lebih halaman bisa sampai 150-an begitu. Tapi itu akan memacu teman-teman untuk meraih mimpi-mimpi Anda. Ada 36 poin kehidupan Yusuf. Dari seorang pemimpi sampai akhirnya bisa meraih mimpinya. Pelajarannya apa? Ya saya tidak promosi. Saya tidak ngambil royalti sama sekali. Semua untuk pekerjaan Tuhan. Kita habis beli tanah di sebelah. Dan semua keuntungan buat tanah sebelah. Dan respon-respon dari teman-teman sangat memberkati sekali. Saya selama COVID-19 ini bisa dua buku. Selama COVID-19 ini puji Tuhan kami bisa ada radio streaming. Memutar otak. Teman-teman yang gak pernah main di streaming, tiba-tiba mau gak mau harus main streaming. Ada 30-an komsel baru lahir selama ini. Wow, ada 1 pos PI di Sumba lahir lagi. Saya merasa bahwa thanks God. Karena begitu ada COVID ini kami berjuang mati-matian dan COVID ini gak menghentikan kami. Bersyukur. Ternyata iblis salah. Mereka berpikir bahwa kalau ada COVID, gereja berhenti, gereja tutup, sekolahan selesai sudah. Gak ada lagi fellowship, gak ada lagi saling membangun satu dengan yang lain. Ternyata salah. Justru COVID itu membuat kita berpikir lebih keras,
menyiapkan hal-hal yang lebih baru. Kreativitas harus jalan, inovasi harus tetap jalan. Apapun yang terjadi, bersyukur. Roh Kudus yang akan tolong kita, teman-teman. Come on, Roh Kudus akan tolong kita. Jangan kecilkan Anda lahir di Bethlehem. Jangan kecilkan Anda sedang sunyi. Anda lahir dalam keluarga, aduh ya ampun, yang kita diremehkan seperti Daud. Tapi saya mau katakan begini, tetap kuat di dalam Tuhan. Ada saatnya promosi akan menjemput Anda. Ada saatnya sebuah kesempatan akan mencium dan memeluk Anda. Selamat datang di Bethlehem. Selamat berjumpa dengan sang bayi itu. Saya cuma ingatkan, bayi itu bukan bayi mungil lagi, tapi bayi yang udah menjadi raja di atas segala raja. Terima Yesus sebagai Tuhan. Jangan biarkan dia ada di Bethlehem, sementara kamu di Bethlehem tidak berbuat apa-apa. Berbuatlah sesuatu. Justru di tengah seperti ini, mulailah aktif dan produktif. Kalau ada di rumah saja Anda tidak aktif, Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun. Tapi kalau di rumah Anda aktif ini, aktif itu, belajar ini, tanya sana sini, kesempatan untuk mengembangkan banyak hal. Saya percaya kehidupan Anda akan banyak berubah. Ambil yang namanya kesempatan ini untuk menggali diri kita untuk lebih lagi. Dan jangan takut. Tuhan menyertai Anda. Saya mau tutup dengan kisah Petrus berjalan di atas air. Waktu Petrus berjalan di atas air, tidak harus menunggu airnya tenang. Itu yang saya suka. Dia nggak ngomong gini, guru turun ya. Tapi tenangin dulu dong. No. Justru ini airnya masih kencang dan masih tinggi. Tuhan berkata, come on, datang kemari. Butuh nyali yang gede untuk keluar nih dari perahu. Ini tenggelam nih. Secara hukum geografi, matematika, kimia, berat badan selalu lebih besar daripada air. Kita bisa tenggelam. Lawannya itu pikiran. Tapi Petrus memegang firman Allah. Begitu dia pegang firman Allah dan dia berdiri. Dan dia mulai kok nggak tenggelam. Kaki yang berikutnya dikeluarin. Ini butuh nyali benar. Begitu dia jalan. Dengar. Nggak butuh tenang dulu. Baru Petrus bisa berjalan. No. Justru gelombang yang makin besar, Anda melihat kuasa Tuhan makin besar atas kehidupan Anda. Come on, katakan amin. Gak perlu tenang dulu baru, wah jalan terus lari. Enggak. Justru gelombang, nah ini persoalannya. Mesed Babel berkata begini, begitu look down, dia lihat ke bawah dan gak fokus lagi sama Tuhan. Nah itu persoalannya ada di situ. Dia jatuh. Jatuh mah biasa Bapak Ibu. Mazmur berkata begini, dia menopang dengan tangannya apabila kita jatuh. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, berarti perjalanan kita bisa jatuh toh. Terpleset dengan pergaulan biasa. Anda terpleset. Anda terpleset dengan seks bebas pertama. Mungkin Anda gak kuat di situ. Gak apa-apa. Pertama kali gak apa-apa. Tapi habis itu jangan terpleset lagi. Dan jangan memelesetkan diri. Tahu itu tempat Anda terpleset? Ya terpleset. Come on. Tuhan itu bukan Tuhan hakim yang garang. Pukul sudah masukkan ke tiang listrik. Langsung berapa volt Anda disetrum. Enggak, Tuhan gak kejam kayak gitu. Dia kasih sama saudara. Terpleset biasa, jatuh biasa. Petrus pernah jatuh. Petrus pernah menyangkal 3 kali. Come on. Tapi pada saat dia jatuh, dia langsung save me, help me. Tuhan langsung topang dia. Gak perlu tenang COVID ini berhenti. Mungkin COVID ini makin panas di kota kita. Bahkan kematian itu dekat dengan kita. Tapi dengar baik-baik. Makin dekatlah sama Tuhan. Makin dekatlah anak muda dengan Tuhan. Karena pada saat kau dekat dengan Tuhan, Tuhan itu bagaikan terang bagi Anda. Sauh, terang yang akan menerangi jalan Anda. Teman saya waktu di Eropa, dia cerita bagaimana hujan salju lebat dia mengendarai mobil. Itu pada mengendarai mobil, telepok. Wah itu mata capek dan sakit karena lihat jalan dan salju yang begitu kencang. 2 saja,
yang harus diputuskan. Satu, berhenti di tempat, menunggu reda salju. Tapi kalau menunggu di tempat, dia bisa terkubur dengan salju yang cukup banyak karena nggak tahu redanya kapan. Kedua, pelan-pelan, yang penting nyampe. Bila perlu, tunggu. Ada kendaraan yang lain, kita bareng-bareng bersama-sama. Nah, maksudnya, perjalananmu ini panjang. Kau butuh relationship, hubungan satu dengan yang lain. Makin terkonek. Iblis itu melockdown kita agar kita tidak terkonek satu dengan yang lain. Tapi bagi kita Kristus yang ada di hati kita, kita tetap terkonek satu dengan yang lain. Wow, apa yang dilakukan teman saya? Dia majukan mobilnya pelan-pelan. Kalau lihat jalan yang di depan, sakit mata itu. Dia cuma lihat 2 meter di depannya, yaitu tempat lampu itu menyinari jalannya. Dan ia lihat saja pelan, step by step, 2 meter, 3 meter di depannya. Sampai di tujuan. Kalau kau lihat hidupmu panjang, wah yang mana nih, gue baru 20. Udah kok kondisi kayak begini, gini. Waduh pusing lah. Gak usah panjang-panjang lah. 2 meter, 2 meter. Kau jalan 2 meter cukup. Kau lihat 2 meter lagi di depan kau jalan lagi. 5 meter di depan kau jalan lagi. Udah sampai di tujuan. Wow. Tahu cara naik tangga yang benar. Gak perlu kau lihat atasnya. Kau lihat atasnya, tinggi kali. Tak mampu aku. Tapi kalau saudara cuma lihat sebatas mata memandang, cuma 1, 2, 3, 4, 5 tangga. Anda naik. Sebatas 3 tangga, Anda naiki satu. Anda akan sampai di tujuan. Dan Tuhan berjanji begini, I'm with you. Aku bersama denganmu. Aku tidak meninggalkan engkau. Itu kalimat yang keren. Tuhan pada waktu dia naik ke surga, dia gak berkata gini, sama tinggal ya, sampai ketemu lagi ya. No, aku bersamamu sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati Anda di Natal 2020 ini dan doa Koyotam 2021. Tangan Tuhan memegang Anda. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati semuanya. God bless. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa buat teman-teman kami yang ada dimanapun mereka berada. Kami berdoa kasih setiamu, penyertaanmu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bawa Bethlehem ada di tengah-tengah mereka. Bawa terang 2000 tahun yang lalu hadir di tengah-tengah mereka. Kami berdoa Tuhan, biar terang Allah menyinari kami semua. Tiba-tiba kami yang ada dalam kegelapan, terang-Mu bercahaya. Kami bisa mengerti semua ini dalam genggaman rencana-Mu yang mulia. Kami tidak takut dengan apapun yang terjadi seperti Ruth. Karena kami melihat ada masa depan, ada Boas yang ada di depan kami. Ada mempelai surga yang mengasihi kami. Dan berkata, I'm with you. Aku bersama denganmu. Itu yang membuat kami gak gentar menghadapi angin, badai, persoalan. Karena kau bersamaku. Makasih Tuhan. Berkati Bapak Kepala Sekolah bersama dengan staf, guru-guru yang kami cintai. Yang selalu memikirkan inovasi bagaimana promosi untuk sekolah. Bagaimana menjangkau kami. Kami berdoa biar kasih anugerah-Mu menguatkan mereka. Menyatukan mereka sehingga ada hal-hal yang baru. Bahkan semua boleh berjalan lebih dan lebih lagi. Buat adik-adik kami yang nanti mendaftar, kami juga berdoa biar pendaftaran tahun depan di masa seperti ini tetap ada anak-anak, adik-adik kami yang baru untuk kami boleh bersama-sama dididik untuk menjadi murid Kristus di rumah kami yang kami cintai. Kristen 1 Surakarta. Diberkati dan datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin, amin. Selamat Natal dan selamat untuk memasuki tahun yang baru 2021. God bless you.
ibadah hari ini sudah selesai, mari kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita pujikan Natal di hatiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Natal ini indah bukan karena perayaannya, tapi Natal ini indah karena Engkau ada di hati kami. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini melayani, buat kami semua, buat mereka yang sudah latihan, memikirkan semuanya. Tuhan memberkati semua dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang dan ada banyak acara-acara kemungkinan di akhir tahun ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. 2021 kiranya berkat Allah mengalir atas kehidupan kami. Saat kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku?
kami bisa berkata, pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau tidak pernah membiarkan kaki kami goyah, sebab penjaga kami, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Engkau penjaga kami, Engkau naungan kami. Matahari tidak menyakiti kami. Tuhan menjaga kami terhadap semuanya. Tuhan menjaga kami saat kami keluar dari 2019. Kami masuk 2020. Tuhan menjaga jalan kami, langkah kami. Sampai kami menyelesaikan di 2020. Bahkan Tuhan yang sama membawa kami masuk di 2021. Dengan penuh kemenangan dan kepastian. Karena Bethlehem bersama dengan sang bayi itu ada di hati kami. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan memberkati langkah-langkah kehidupanmu sehingga kau tidak pernah lelah dan tidak tersandung. Kau tetap kuat bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Matamu tidak makin kabur tapi melihat dengan tajam akan tanda-tanda dan penyertaan Tuhan selalu adalah musim-musim hidupmu selalu berbuah dalam musim apapun juga. Bahkan karunia Roh Kudus mengurapi engkau dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin, amin, amin. Terima kasih Pak Yotam untuk doa dan berkatnya. Ibadah hari ini selesai, mari kita bersama-sama pujian Selamat Hari Natal.